Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadi khairan ja'ala fi qulubihim mawaddatan wa mahabbatan li Rasulillah. Fasalatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubaraki fajma'na yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, hadirin hadirat, wabil khusus keluarga yang mulia yang sangat kita cintai, guru pembimbing kita Romo Yai Gus Rohim, dan juga khalifah beliau, putra-putra beliau, putra-putri beliau, mobil khusus Gus Rafi. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada semua yang ikut andil di dalam perjuangan Majlis Riyadil Jannah, semoga Allah memberikan kekuatan dan Allah memberikan ketulusan, dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang disampaikan oleh yang mulia Gus Rahim tentang bagaimana kita menghormati majlis yang tidak lain itu menghormat baginda Nabi, dan yang mengajari kita mengagungkan dan menghormat Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menyebut Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adim. Wahai Muhammad, sungguh engkau ada pada akhlak yang agung. Dan Allah yang menyebut baginda Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, akan aku angkat penyebutan namamu. Maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk mengagungkan Nabi Muhammad, itulah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Sementara di saat Allah menyeru nabi-nabi yang lainnya langsung disebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Zakaria inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Ya Musa, ya Isa. Begitulah Allah di saat menyebut nama nabi selain baginda Nabi Muhammad langsung disebut namanya. Akan tapi di saat menyebut nama Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut beliau kecuali dibarengi dengan gelarnya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai hamba yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi. Dan di saat menyebut nama Muhammad pasti ada tambahannya, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendidikan pertama dari Allah, bagaimana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat singkat dari yang mulia Gus Rahim, kita dengar suaranya, bagaimana beliau menghimbau agar kita bisa menghormati majlis, memuliakan majlis. Harus kita sadar bahwasanya ini majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain dengan menghormati majlis ini adalah kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pendahulu-pendahulu yang soleh bagaimana penghormatan mereka kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi bagaimana mereka menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dihormati bukan saja zatnya Nabi Muhammad, akan tapi karena cinta dan pengagungan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah pun akan dihormat dan dimuliakan. Belajar daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau menghormat Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad. Ternyata hubungannya tidak hanya yang dihormat bukan saja zatnya Nabi, bukan risalahnya Nabi, tapi segala sesuatu yang sambung dengan Nabi pun dihormat. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu ketika melewati gang kota Madinah. Di saat melewati gang kota Madinah, Sayyidina Abdullah bin Abbas menemukan sesuatu yang janggal. Lalu toleh kiri kanan, atas bawah, baru sadar setelah itu bahwa di sini ada sesuatu yang hilang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu ada talangnya, ada talang di pojok kota Madinah yang hilang. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang yang ada di situ, "Hai kaum, adakah di antara kalian yang tahu? Apakah ada yang tahu siapa yang menurunkan talang yang ada di sini?" Orang-orang yang ada di situ menjawab, "Ya, kami tahu, yang menurunkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menitikkan air mata lalu berjalan melangkah menuju rumahnya Khalifah Umar bin Khattab, mengetuk pintu dengan keras. Dan tidak biasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengetuk pintunya Sayyidina Umar bin Khattab kecuali karena satu hajat yang sangat besar, hajat yang penting. Dan Sayyidina Umar pun juga tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk rumahnya kecuali karena hajat yang penting. Maka di saat mendengar ketukan, lalu Sayyidina Umar bertanya, "Siapa di depan pintu?" Dengar suara, "Aku Abdullah ibn Abbas." Seketika Sayyidina Umar bin Khattab bergegas membuka pintu, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk pintu kecuali karena hajat yang besar. Setelah dibuka pintu, lalu Sayyidina Umar bertanya, "Ada apa Abdullah bin Abbas?" Tentu ada hajat yang sangat penting, tentu ada masalah yang sangat berat. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Ya Khalifah, apakah benar yang menurunkan talang di pojok kota Madinah itu adalah engkau?" Sayyidina Umar kaget dengan ungkapan seperti itu. "Ya Abdullah bin Abbas, tidak seperti biasanya kau datang ke tempat ini dengan membawa berita besar. Kamu hanya sekedar bertanya tentang talang. Ada apa dengan talang?" "Iya, memang aku yang menurunkannya." "Memangnya kenapa?" Seketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, perindu dan pecinta Nabi, menitikkan air mata. Lalu berkata, "Ya Khalifah, apakah engkau tidak tahu bahasanya yang menurunkan talang ini ada, yang memasang talang itu adalah Rasulullah?" Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidina Umar bergetar lalu menitikkan air mata lalu berkata, "Benar Abdullah bin Abbas, masalah ini jadi besar karena ada urusannya dengan Rasulullah." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bergegas keluar diikuti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, "Mau kemana wahai Umar?" "Aku akan mengambil talang itu." "Di mana tempatnya biar aku ambil?" "Tidak, aku yang akan mengambil dan aku yang membawanya." "Biar aku yang membawa," kata Abdullah bin Abbas. "Tidak." Diambillah talang itu, dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar menuju ke tempat talang itu dicabut. Dan sampainya di tempat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab minta tolong kepada Abdullah bin Abbas. "Ya Abdullah bin Abbas, tempatnya tinggi, tolong kau pasang, tolong bantu aku memasangnya." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menoleh kiri dan kanan mencari tangga lalu pergi. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Mau kemana engkau Abdullah bin Abbas?" "Ya Khalifah, tempatnya tinggi. Aku harus mencari tangga untuk pijakan agar aku bisa sampai untuk meletakkan talang tersebut." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Tidak perlu pakai tangga wahai Abdullah bin Abbas. Injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat, urusan talang ada maknanya karena ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lainnya, kisah yang dikisahkan oleh Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berkata waktu melihat rumah Rasulullah, beliau berkata, "Kalau rumah Rasulullah itu adalah di saat aku panjangkan tanganku ke atas menyentuh langit-langitnya." Begitu sederhananya rumah Rasulullah. Lalu Sayyidina Imam Hasan Basri berkata, "Demi Allah, seandainya rumah ini bisa diabadikan sampai akhir zaman, niscaya umat baginda Nabi Muhammad cukup melihat rumah Nabi akan belajar bagaimana hidup sederhana, belajar akhlak, tawaduk dan seterusnya. Akan tapi rumah itu harus dibongkar," kata Sayyidina Imam Hasan Basri. Waktu Amirul Madinah, pemimpin Madinah, ingin meluaskan Masjid Nabawi,
ingin meluaskan Masjid Nabawi, perintah bahasanya rumah baginda Nabi harus dihancurkan dan untuk meluas masjid. Di saat orang-orang Madinah mendengar berita tentang pembongkaran rumah Nabi akan dijadikan masjid, akan diperluas untuk perluasan masjid, orang pada berbondong-bondong datang, dan di saat dibongkar itu rumah, orang ahli Madinah pada nangis semuanya. Menangis, menangis dan menangis. Kata Imam Hasan Basri, demi Allah aku tidak pernah menemukan tangis yang dahsyat di Madinah setelah wafatnya baginda Nabi dan setelah datangnya Bilal dari Syam, melebihi daripada tangis hari ini. Jadi ada tangis dahsyat di kota Madinah 3 kali. Yang pertama waktu wafatnya baginda Nabi, ahli Madinah menangis semuanya, umat menangis. Yang kedua adalah kembalinya Bilal dari Syam, umat menangis. Dan yang ketiga adalah di saat dibongkar rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makna, kenapa? Ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Imam Malik rahimahullah taala, kita mau belajar. Jadi nasihat yang mulia Gus Rahim luar biasa. Lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu kalau kedatangan orang urusan bisnis beliau biasa dengan baju ala kadarnya. Akan tapi jika ada orang datang mau belajar ilmu hadis, maka beliau akan mengenakan baju yang terbagus, pakai minyak wangi yang paling harum, pakai imamah, kemudian kursinya tempat duduknya ditinggikan. Kemudian beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat membaca hadis Nabi terlihat linang air matanya. Karena apa? Seolah-olah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormat membaca hadis Nabi, kebayang Rasulullah. Membaca hadis Nabi seolah melihat Rasulullah. Begitulah orang yang hatinya sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun beliau berkata, Imam Malik berkata, kalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau tidak akan heran. Aku biasa datang kepada, aku pernah pulang pergi keluar masuk tempatnya Imam Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Sayyidina Ja'far Shadiq itu orangnya basam, kata Imam Malik, murah senyum. Cucu Nabi ganteng, murah senyum, dan begitulah akhlak Rasulullah. Kalau ketemu orang selalu menebar senyum karena kebayang di hatinya adalah Rasulullah. Bukan seperti kita mudah cemberut karena kita melihat jin. Yang suka cemberut kelihatan jin. Bagaimana melihat Nabi sehingga wajahnya basam, mudah senyum. Akan tapi jangan disebut nama Nabi sekali kecuali mulai linang air mata. 2 kali, 3 kali menangis. Kalau pengen bikin nangis Sayyidina Ja'far Shadiq, cukup sebut nama Nabi Muhammad 3 kali akan menitikkan, mengucurkan air mata. Begitulah pengagungan para perindu Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat benar, majlis kita muliakan, kita hormati, syahdu sejuk indah. Seperti yang kita saksikan saat ini, Masya Allah. Hujan tidak akan bisa mengusir jamaah. Dan insya Allah ini adalah tanda ikhlasnya muassis, tanda ikhlasnya sang pendiri. Karena ini adalah insya Allah umat ini, jamaah ini didikan dari orang soleh, orang ikhlas. Karena yang dikenal adalah Nabi, bukan saja Gus Rahim. Kalau yang dikenal beliau Gus Rahim setelah wafat orang bubar. Akan tapi setelah peninggalan beliau, jamaah masih istiqamah. Ini tanda hebatnya sang pendidik dan ikhlasnya sang pendidik, dan juga ikhlasnya jamaah yang datang. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan ketulusan sampai dicabut nyawa kita. Kita akan sambung dengan para habaib, para ulama-ulama yang tulus hingga kelak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, masalah pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, mari kita membiasakan memandang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi seolah-olah melihat Rasul. Ini penting sekali. Karena apa? Segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi, itulah menjadi istimewa. Sebaik-baik makhluk adalah baginda Nabi. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, pasti itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Nabi Muhammad paling mulia, paling agung, paling bagusnya Nabi. Maka semua yang ada hubungannya dengan Nabi akan menjadi paling bagusnya segala sesuatu. Maka dzurriyyah Nabi paling bagusnya dzurriyyah. Sahabat Nabi paling bagusnya sahabat. Cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan. Cara minum Nabi paling bagusnya cara minum. Cara tidur Nabi paling bagusnya cara tidur. Dan itulah yang dihadirkan para ulama dengan acara maulid dan sebagainya, untuk menghadirkan
hati kita agar semakin kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung Nabi, kalau sudah sambung Nabi ketahuilah kita akan semakin baik. Kenapa? Kita akan semakin cinta, dan semakin cinta kita akan semakin baik. Mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting dalam hidup ini. Bahkan yang terpenting, orang ibadahnya banyak kayak apapun, sholatnya banyak, puasanya banyak, di dalam hatinya tidak ada cinta Nabi, tidak ada artinya. Bahkan kalaupun menjadi seorang alim hebat, katanya percaya Allah sebagai Tuhan, mempercayai Nabi sebagai Nabi, tapi tidak punya cinta kepada Rasulullah, maka dia akan menjadi Abu Jahal. Jangan dianggap Abu Jahal tidak percaya adanya Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi dia tidak punya cinta kepada Rasulullah. Maka menjadilah dia Abu Jahal. Iman, percaya kepada Nabi sebagai Nabi, tapi tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Dan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad ditandai dengan cinta kepada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah, mencintai segala sesuatu yang sambung dengan Nabi. Memandang sesuatu yang sambung dengan Nabi, harus seolah-olah kita melihat Nabi. Maknanya begini, itulah yang disebutkan tadi. Gus Rahim menyebut kalimat yang disebutkan Habib Ali Al-Habsyi, sambung dengan Rasulullah terus itu bagaimana? Bukan saja kita seolah-olah melihat Nabi saja, tidak melihat umat Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad, cara makannya Nabi Muhammad. Kita bangga dengan cara makan Nabi, kita bangga dengan cara minum Nabi. Dia sudah menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya secara otomatis dia akan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana menyambungkan dengan Rasulullah SAW. Pokoknya rumusnya sederhana. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, maka itu akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Tapi ingat, musuh Allah ingin memisahkan kita dari Rasulullah. Sebab kalau sudah pisah dari Rasulullah, maka hancurlah manusia itu. Sebab kunci keselamatan kita, kunci kita sampai kepada Allah hanya ada satu pintu, yang bernama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali pintu yang bernama Rasulullah. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Maka lihat, upaya musuh-musuh Allah tidak langsung menjauhkan kita dari Allah. Tapi lihat, dijauhkan Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Dan tidak langsung dijauhkan dari Nabi Muhammad, tapi dijauhkan dari sesuatu yang hubungannya dengan Nabi Muhammad. Contoh, agar kita tidak mencintai ahli bait Nabi Muhammad. Diupayakan, ditanamkan kebencian. Kita pernah ditanya tentang bagaimana jika ahli bait Nabi Muhammad ada yang melakukan salah. Pandang dia sebagai manusia yang salah, tapi sisi lain pandang sebagai dzurriyyah Nabi. Jangan sampai di saat salah lu kita makan Habib salah dengan bahasa benci, karena itu ada Nabi Muhammadnya di dalamnya. Lihat, ada yang mengajarkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad, sesatlah dia. Ada yang mengajarkan kebencian kepada sahabat Nabi. Ini upaya musuh-musuh Allah, tujuannya memutus kita dari Rasulullah SAW. Benci kepada ahli bait, benci sahabat Nabi, termasuk akhir-akhir ada benci kepada, mohon maaf, benci kepada Arab. Arab ada Nabi Muhammad. Arab ada Nabi Muhammad. Ya, di sana Abu Jahal, Abu Lahab. Akan tapi kita tidak punya urusan dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Akan tapi kita punya urusan dengan Nabi Muhammad. Begitu indahnya yang dikatakan para ulama, istinja dengan batu itu mubah, boleh-boleh saja. Yang mau istinja dengan batu boleh, ada air pun boleh. Akan tapi ulama mengatakan, di saat seseorang merasa jijik istinja dengan batu, maka menjadi wajib. Karena apa? Takut kita menganggap jijik pekerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang harus kita hadirkan di hati kita. Segala sesuatu ada hubungannya dengan Nabi, ayo kita pandang seolah-olah kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa? Yang kita saksikan setiap saat adalah umat Nabi Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad. Yuk kita maafkan umat Nabi Muhammad. Ada beberapa kisah. Yang pertama kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu dipenjara 4 generasi khalifah. Yang terakhir adalah Wathiq. Jadi 4 khalifah itu menghukum Imam Ahmad karena beda akidah. Kemudian waktu Wathiq, Imam Ahmad dipanggil lalu diperintahkan lepaslah rantainya. Jadi Imam Ahmad di penjara bukan sekedar di penjara, dirantai. Ulama besar dirantai. Setelah dilepas
di depan Wathiq, Imam Ahmad dilepas rantainya, tiba-tiba rantai itu dipeluk oleh Imam Ahmad. Dirangkul begini. Lalu Wathiq bertanya, Ahmad, untuk apa kau rangkul itu rantai? Akan aku bawa pulang. Untuk apa? Akan aku berikan kepada anak dan muridku, dan aku akan wasiat kepada mereka, kalau aku mati nanti biar rantai ini dikubur denganku, akan aku gunakan bahan untuk menuntut yang memenjarakan aku dan merantaiku. Mendengar kalimat seperti itu, Wathiq menangis dan berkata, ya Ahmad, apakah kau tidak kau maafkan aku, ayahku, kakekku dan ayah kakekku? Menyebut nama nasab aku, ayahku dan ayah kakekku. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Lalu berkata, demi Allah telah aku maafkan, karena engkau ke atas. Engkau sambung dengan Sayyidina Abbas, karena daulah Abbasiyah nyambung kepada Abbas paman Rasulullah. Demi Allah telah aku maafkan, karena ada apa? Ada Rasulullah. Gak jadi dendam, padahal di penjara 4 generasi. Begitulah akhlaknya berindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang dulu, orang akhir zaman. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zegaf, yang masyhur dengan kutub, orang yang sangat soleh. Bagaimana beliau punya kisah. Ini sebelum kita turunkan dalam praktek amaliyah kita. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zegaf itu suatu ketika, beliau itu orang yang sangat penuh kasih penyayang kepada umat. Beliau ziarah ke salah satu muhibbinnya. Muhibbin, pecinta beliau. Bagaimana seorang muhibbin, seorang orang biasa didatangi oleh seorang alim kayak beliau. Kayak durian runtuh, kayak kejatuhan rembulan. Senangnya setengah mati. Dihormati di rumahnya, dimuliakan, dikasih makan. Apa-apa. Dimakan gak dimakan, pokoknya disajikan. Senang sampai Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zegaf pulang. Di saat pamit pulang itu diikuti oleh sang tuan rumah tadi. Karena senangnya sampai diantarkan ke mobil, sampai Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zegaf masuk mobil, dibantu untuk menutup mobil. Masih senang lagi sebelum berjalan, masih ngomong, Habib nanti kalau mampir lagi begini. Mungkin kalau orang Jawa, ini ngomong-ngomong. Habib Abdul Qadir mengatakan iya, menyenangkan hatinya orang tersebut. Sampai setelah itu mobil berjalan, setelah beberapa meter berjalan, sekiranya tidak terlihat dari tuan rumah, Habib Abdul Qadir memanggil sopir, hentikan mobil. Kenapa ya Habib? Sepertinya pintu itu menjepit tanganku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sopirnya kaget, ya Habib kenapa tidak ngomong dari tadi? Kau tahan sakit sampai sekarang. Aku tidak tega. Kalau sampai aku tadi mengatakan, kalau dia tahu aku kesakitan, dia akan menyesal sampai mati. Dan aku tidak ingin menjadikan dia menyesal. Kenapa? Karena dia umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijepit masih sabar. Ini kadang-kadang kita dikit-dikit marah sama teman-teman, sama umat Nabi Muhammad. Caci maki olok-olokan di akhir zaman ini. Gara-gara pilihan RT perang. Gara-gara pilihan wali kota gulet. Majelis Riyadul Jannah tidak boleh terpengaruh dengan itu semuanya. Kalau berbeda ijtihad, majelis kita tetap Riyadul Jannah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Beda ijtihad, ini memilih calon bupati, ini memilih calon ini bukan, ini urusan dunia, urusan itu. Akan tapi kita tetap rindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang umat mau diadu gara-gara pemilihan RT. Kadang kalau sudah hati buruk, busuk, pilihan masjid pun, ketua masjid pun berantem ini. Innalillah. Mau kemana kata yang ngaku umat Nabi Muhammad berantem dengan saudara yang sama-sama mengakui nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Bupati, habis itu gubernur, berantem lagi. Sekarang presiden gak beres-beres, berantem. Kalau mbahmu meninggal, siapa yang datang? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Tetangga, sama ustadznya, sama Habib-Habib ini. Sudah ada. Jangan gara-gara perbedaan ini lalu anda bermusuhan, na'udzubillah. Lihat cinta kita kepada Rasulullah, nggak bisa dibantah. Harus urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hentikan caci maki, hentikan olokan. Jangan kau ketik di YouTube komentar yang menyakitkan orang. Karena dia siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu hadirkan kesejukan yang dihadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berantem. Kakak beradik bermusuhan gara-gara beda pilihan. Kalau beda ijtihad,
Nabi kita Nabi Muhammad. Ini bermacam-macam yang datang di sini. Ada si kaya dan si melarat, ada pejabat, rakyat, macam-macam. Tapi di saat duduk di sini, kita di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tata hati kita. Nabi mengingatkan, dabba alaikum da'ul umami qablakum al-baghdha, merayap, awas. Akan merayap di hati kalian nanti, hati-hati kalau tidak waspada engkau. Penyakit yang umat terdahulu al-baghdha, kebencian. Wahyal halikatu, itu adalah pemangkas. Wala aku lu tahliku sya'ro, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahlikud din, akan tapi mangkas agama. Permusuhan, kebencian yang ada di hati menjadi pemangkas agama, biarpun orang alim seperti orang tidak punya ilmu. Permasalahan dunia, politik, rebutan kursi dan sebagainya. Kalau urusannya karena Allah, urusan mereka, urusan itu. Akan tapi kita punya urusan dengan Allah dan Rasulnya. Nabi pernah menyebutkan juga ini peringatan bagi kita agar kita tidak masuk dalam wilayah permusuhan sesama umat Nabi Muhammad. Bukankah fa asbahtu bi nikmati ikhwana, karena nikmat Allah dengan turunnya Ar-Raufur Rahim baginda Nabi Muhammad, dengan datangnya Ar-Raufur Rahim kita menjadi saudara. Bapakmu dengan bapakku beda, bahkan mbahmu dengan mbahku beda. Yang menyatukan siapa? Nabi Muhammad. Suku Jawa Sunda beda, yang menyatukan adalah Nabi Muhammad. Jangan dirusak. Riyadul Jannah dengan bimbingan yang mulia Allah yafirlahu, semoga Allah mengampuni beliau Gus Rahim. Ini sudah jelas, jangan mau dirusak oleh apapun yang ada dari luar, tidak. Jangan diganggu, jangan dirusak. Ini kami ingin menuju Rasulullah. Jangan ganggu kami lalu kami terhenti tidak sampai kepada Rasulullah. Terus istiqomah majlis ini, majlis Nabi Muhammad, majlis Rasulullah, majlis mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai Anda nanti di padang mahsyar bersama Rasulullah. Sampai Anda minum telaga baginda Nabi dengan tangan baginda Nabi. Sampai Anda digiring di padang mahsyar, melewati siratal mustaqim sampai di surga bersama Rasulullah. Jangan toleh-toleh dengan problem saat ini, permasalahan saat ini. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, wala tahasadu, hasud, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Intinya itu permusuhan di antara kita. Jangan kau membuat permusuhan. Jangan kau saling mendengki. Kalau mendengki itu dahsyat. Dengki, kesalahan anak Adam di dunia pertama kali ya dengki, kisah Qabil Habil. Dan terus akan diwaris. Waris yang Qabil ada, waris yang Qabil ada, waris yang Habil ada. Sampai hari ini, dan yang hanya mendengki akan masuk ke siapa saja. Bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa masuk dengki. Sampai Imam Ghazali mengingatkan, dia menukil la hasada ka hasadil ulama. Kalau hasud, ulama juga bisa hasud, ustadz bisa hasud, akan tapi yang sadar akan selamat. Kalau sama-sama majlis, di situ ada majlis ilmu, alhamdulillah itu majlisnya Nabi Muhammad. Di sini ada pondok, di sana pondok, alhamdulillah sama-sama berjuang untuk mengangkat umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang bermusuhan ini, kenapa kamu ke tempat saya? Ini wilayah saya bukan wilayahmu. Loh, ini kan bermusuhan, naudzubillah. Tertanam di hatinya al-baghdha, tertanam di hatinya al-hasad, hasud. Dan semuanya kembali kepada hubbul jah, hubbul syaraf, cinta pangkat, cinta sanjungan. Dan Nabi pernah mengingatkan. Yang berantem, suka berantem tidak jelas, itu karena dikuasai oleh setan, ditanamkan di hatinya al-baghdha tadi, kebencian. Nabi pernah mengingatkan juga. Madhibani ja'i'ani ursila fi khanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mali wal jahi lidinihi. Ada dua serigala yang dilepas, hati-hati. Serigala itu dilepas, lapar lagi. Serigala saja sudah ganas, sudah begitu lapar lagi. Sudah lapar dua. Kalau serigala satu itu biarpun lapar, kalau makan kambing tenang dia. Tapi di saat melihat serigala sebelahnya tuh menerkam kambing satu, dia tergerak. Terus dua serigala lapar dilepas di kambing, gerombolan kambing akan menghancurkan, akan merusak. Tapi ketahuilah, merusaknya dua serigala lapar itu tidak apa-apanya dibanding dengan orang yang haris, tamak kepada pangkat, tamak kepada dunia di dalam urusan merusak agamanya, seolah tidak punya agama. Ingat, ini majelis ini bukan untuk menilai orang lain. Jangan Anda bertanya, oh ustadz itu ustadz rakus, ustadz toba. Bukan itu. Maksudnya
jangan Anda masuk wilayah itu. Awas, jangan sekali-kali keluar dari majelis ini lalu nilai, oh ini kiai tamak, ini kiai dunia, ini kiai pangkat. Itu bukan urusan kita menilai seperti itu. Akan tapi ilmu yang kita dapat malam ini adalah untuk koreksi diri kita. Jangan sampai kita dikuasai hawa nafsu kita lalu kita bermusuhan dengan sanak kerabat dan saudara. Kita perlu tumbuhkan makna kasih sayang dan cinta. Nabi Muhammad mencintai umat Nabi Muhammad. Setiap malam beliau menangis. Menangisi umat. Menangis. Tidak ingin ada umat yang celaka. Tidak ingin ada umat yang masuk neraka. Kenapa kok kita begitu mudah mengutuk umat Nabi Muhammad? Kenapa kita mudah mencaci umat Nabi Muhammad? Dalam keadaan Nabi disakit pun Nabi masih mendoakan doa yang baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk kepada mereka. Nabi penuh kasih. Hadirkan kasih sayang di majelis ini. Jadilah yang sangat bijak. Jika Anda berbeda dengan siapapun dari sanak kerabat dan saudara, perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita bermusuhan. Kita punya Nabi Muhammad, Nabi yang penuh kasih. Nabi menangisi kita dan tanyakan kepada kita, berapa kali kita menangis untuk Rasulullah. Bagaimana cara menghormat menyebut nama Nabi Muhammad? Gabungan bagian. Mencintai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi dan menghormat Nabi Muhammad, menghormat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Pungkasannya adalah contoh solawat yang kita lantum. Membaca solat kepada baginda Nabi. Kalau Imam Ja'far As-Shadiq mendengar solawat 3 kali menangis. Lalu bagaimana cara solawat kita? Alhamdulillah kita sudah, kalau ini suasana syahdu. Tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali sudah bersama-sama menyebut sallu ala Nabi Muhammad. Karena hati sudah bersama Rasulullah. Inilah yang tidak ingin dirusak. Ini zaman rusak. Kami sampaikan kenapa media sosial merusak. Anda urusan dengan HP. Anda urusan dengan berita-berita yang kadang menjadi kita suudon kepada sama. Kalau seandainya ada seorang itu diciptakan tuli dan buta, maka tidak akan muncul hasud di dalam hatinya. Karena permasalahannya adalah kita mendengar dan melihat, sementara bisikan-bisikan setan menjadikan kita permusuhan. Ayo kita indah, pandang saudara kita, ini adalah umat Nabi Muhammad. Suami tidak akan dolim kepada istri. Istri pandang bukan sebagai istri saja, harus kita pandang dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sedikit kita mengadu kepada Allah agar Allah menjaga hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Abadikan majlis ini ya Allah. Abadikan majlis ini ya Allah. Jadikan majlis ini majlis dunia dan di akhirat ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti kau pertemukan jasad kami saat dipertemukan hati kami dalam cinta karena kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti kau mudahkan kami kumpul saat ini, kau mudahkan kami kelak berkumpul di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan tempat ini wasilah kami bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan ke hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama orang yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, memuliakan dan mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jaga keturunan kami, anak-anak kami di zaman-zaman rusak ini ya Allah. Kami mohon jaga mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Mereka berkumpul karena rindu kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka ini berkumpul karena rindu kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jaga mereka dari rusak oleh syaitan yang menanamkan kebencian di hati. Maka kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim aniaya kepada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah.
Sungguh kami tidak rela jika ada satu umat kekasihmu Nabi Muhammad kau hukum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, satukan umat ini ya Allah. Jaga negeri ini, jaga bangsa ini ya Allah. Jauhkan dari perpecahan dan permusuhan ya Allah. Kami mohon ya Allah, pilihkan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada siapapun yang mengurusi urusan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah mengurusi kami, berikan bimbingan dan hidayah kepada mereka ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada satupun dari mereka yang zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad akan kau hukum. Kami tidak rela mereka kau hukum. Beri hidayah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut menghadapmu di alam barzah dengan dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari minum minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Masyarakat kami, tetangga kami, jauhkan dari meninggalkan solat. Jika ada di antara mereka hambamu yang pernah meninggalkan solat, ampuni mereka. Dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Dan siapapun dari kami yang pernah durhaka, ampuni ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina. Sebab zina ada di mana-mana. Internet, HP, televisi, pembangkit syahwat, buka aurat, membuka pintu zina. Kami mohon tutup ya Allah. Tutup kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan. Dan kami mohon di majelis mulia ini ya Allah, siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Hentikan dari kehinaan zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan di akhirat tidak kau hukum lagi. Bencikan kepada zina, buka pintu halal ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari zina. Zina hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari muqaddimah zina. Bukan itu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di majelis ini ketulusan, keikhlasan. Baik yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan hartanya, atau dengan tenaganya, atau pikirannya, atau panjatan doa. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Dan jadikan itu sebab mereka bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini, majelis ini, hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas, yang bisa terus berjuang memperjuangkan majelis ini agar lestari hingga hari kiamat, hingga kelak mereka berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu ya Allah, dosa menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ampuni kami saat ini, ampuni kami malam ini ya Allah. Satu dosa menjadi sebab kami semakin jauh kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Saat sakaratul maut, saat kau cabut nyawa kami, wa absirul bi jannati lati kuntum tu'adun, seperti kau janjikan ya Allah, hamba terkasihmu saat kau cabut nyawa mereka akan kau tambahkan surga, dan paling indahnya ahli surga adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesempatan saat itu melihat kekasihmu Nabi Muhammad sebelum mati ya Allah. Dan kelak di alam barzah kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad.
Kami ingin bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau tinggal satupun yang ada di sini saat ini ya Allah. Yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jangan kau tinggal ya Allah. Jadikan kami bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, yang kami akan dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad ke telaga. Lalu kami bisa meminum air minum dari tangan beliau yang suci, sehingga siapapun yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kami ingin dibonceng, kami ingin bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad meluncur menuju surga, melewati siratal mustaqim. Lalu kami ingin dibanggakan kelak di surga. Lalu Nabi Muhammad berkata, hai umat, hai manusia, ini adalah umatku yang mengadakan maulid 40 hari, yang mengadakan maulid saat orang tidak mengadakan maulid, yang berkumpul untukku. Ya Allah, kami ingin dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin tampil beda di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami taufik untuk tampil beda di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Satukan hati kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Dan kami mohon di saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal khatam indal habaib.